Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita dalam membaca sebuah kitab yang ringkas ya, yang kecil, yang mengenal tentang rukun Islam dan rukun iman kita, yaitu kitab Syarah Usul Iman ya. Dan insyaallah sore ini kita sampai pembahasan tentang iman bil malaikah. Berarti ini masuk rukun iman yang kedua ya. Setelah sebelumnya berarti kita sudah selesai pembahasan tentang rukun iman pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya lagi kita sudah selesai juga membahas tentang rukun Islam ya. Jadi sebuah kitab ringkas yang di sana mengenalkan kita tentang dua rukun yang merupakan asas atau pokok ya dari seorang muslim ya. Dan kita memang harus mengenal dari dua rukun ini, yaitu rukun Islam yang 5 sama rukun iman yang 6. Baik, sebelum kita lanjut iman kepada malaikat, kita ulang sekilas ya, biar kita tahu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang iman kepada Allah. Ya, di pelajaran kita sebelumnya, iman kepada Allah itu disebutkan oleh Syekh bahwasanya cakupan iman kepada Allah itu harus mengandung empat hal ya. Ya, maka kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah, apa yang saya imani yang berkaitan dengan iman saya kepada Allah ini, ada 4 hal yang harus kita imani. Kalau salah satu dari 4 ini kurang, maka tentu tidak sempurna iman kita. Dan boleh jadi karena kurangnya iman kita ini, maka boleh jadi bisa jatuh kepada kesyirikan. Yang mana 4 hal? Yang pertama adalah iman biwujudillah. Ya, kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah, maka yang pertama kita imani apa? Saya mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua makhluk mengimani ini ya. Hatta orang-orang yang secara zahir dia mengingkari akan adanya Allah, tapi secara batinnya tidak akan bisa mendustakan karena itu fitrah, karena itu sudah asal dari penciptaan, bahwasanya kita mengakui akan adanya pencipta kita, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mengimani akan adanya Allah. Yang kedua, mengimani tentang rububiyah Allah. Yaitu iman bahwasanya Allah itu adalah Rabb. Nah, Rabb itu apa? Rabb itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan af'alul ilah, yaitu berkaitan dengan perbuatan Allah. Itu Rabb. Seperti berkaitan dengan penciptaan, menghidupkan, mematikan, ya, mengatur. Nah, ini adalah cakupan dari mana Rabbun. Maka kalau kita mengatakan Allahu Rabbuna, Allah itu adalah Rabb kami, berarti maksudnya apa? Allah itu adalah pencipta kami, Allah itu adalah pelindung kami, Allah itu adalah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, dan semua hal yang berkaitan dengan af'alullah, yaitu perbuatan Allah. Ini namanya rububiyah. Yang ketiga, yang perlu kita imani adalah mengimani uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Mengimani bahwasanya Allah itu adalah ilahnya kita. Ilah itu apa? Ilah itu adalah dari bahasa Arab fi'al, ya, bahwasanya fi'alun. Ilahun bimana maf'ul, bimana ma'bud. Maka kalau kita mengatakan Allahu ilahuna, Allah itu adalah ilahnya kami, berarti Allah itu adalah yang kami jadikan objek ibadah, atau yang kami sembah bahasa kita. Maka kalau antum mengatakan saya beriman kepada Allah, maka wajib kita menyerahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan uluhiyah. Ya, yang keempat yaitu mengimani akan asma dan sifat Allah. Kalau saya mengatakan saya beriman kepada Allah, maka wajib saya imani Allah itu memiliki nama, Allah itu memiliki sifat yang tidak ada yang sama dengan nama Allah dan sifat Allah, baik dari sisi kesempurnaan dan yang lainnya. Karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang 4 ini harus kita imani ketika kita mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga membuktikan bahwasanya pembagian tauhid yang sering kita kenal 3 ya. Ini bukanlah perkara yang ibaratnya menyalahi. Kenapa? Karena pembagian yang dibikin oleh para ulama itu adalah untuk memudahkan saja. Memudahkan kita dalam memberikan cakupan tentang sebuah bab. Sebenarnya kita mengenal pembagian isim, pembagian fiil dalam bahasa Arab. Kalau dalam sholat, dalam ibadah ada pembagian rukun, pembagian syarat, ada berapa. Ini namanya memudahkan. Bukan perkara ta'abudi. Ya, maka wajar saja di sini ada perbedaan. Ada sebagian membagi tauhid ada 3, ya rububiyah,
uluhiyah, asma dan sifat. Sebagian membagi jadi dua, ya, seperti ada namanya tauhid ilmi, tauhid amal, atau tauhid ma'rifah wal isbat katanya kan. Nah, ini adalah pembagian yang secara istilah saja. Maksudnya dia istilah berbeda tapi maknanya sama. Nah, ada yang membagi tauhid jadi 4 seperti yang di kitab kita. Di kitab kita iman kepada Allah ada berapa? 4. Berarti tauhid terbagi menjadi 4. Ya, maka pembagian tauhid jadi 3 yang mungkin sebagian orang mengatakan ini tidak boleh. Ini sama dengan Yahudi Nasrani. Ini adalah kebodohan, ya kan? Kenapa? Karena ketika antum mengatakan saya beriman kepada Allah, mau tidak mau antum pasti akan meyakini yang 3 ini. Ya, kenapa ada pembagian ini? Supaya memudahkan kita ya dalam mengimani ya cakupan-cakupan yang berkaitan dengan rukun iman kita. Memudahkan saja. Ya, maka ada yang membagi 2 dan juga 4 ini tidak masalah selama antum tidak menyelisihi salah satu dari pelanggaran yang berkaitan dengan tauhid kita. Ya. Dan ini juga berdampak nanti ketika kita mengatakan oh ini tidak boleh dikerjakan karena ini syirik. Lalu dia mengatakan, oh kenapa antum ini bilang ini syirik? Padahal saya tetap mengatakan la ilaha illallah. Saya mengatakan Allah itu adalah pencipta saya. Ya, kita katakan, oke, antum mengatakan Allah itu adalah pencipta, pemberi rezeki, ini adalah tauhid rububiyah. Tapi ketika antum berbuat syirik, antum menyembah kepada selain Allah, ya kan? Antum pergi ke dukun meminta-minta. Nah, ini jatuh kepada antum kenanya di tauhid uluhiyah. Ya. Jadi pembagian ini dibikin oleh para ulama untuk memudahkan kita ya dalam memahami apa saja yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita masuk rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada al-malaikah, al-imanu bil malaikah. Apa saja cakupan iman kepada malaikat? Ketika saya mengatakan saya beriman kepada malaikat, apa yang perlu saya imani? Ya, apakah cukup saya mengatakan oh malaikat itu ada? Tapi saya tidak mengatakan Jibril itu memberi wahyu. Saya tidak meyakini ada malaikat pencatat amal. Nah, ini apakah boleh seperti ini? Ini akan kita baca di pertemuan kita sore ini. Baik. Kita tunjuk man. Siapa yang mau membaca? Saya boleh, Ustaz? Tafadhal Pak Usman. Tafadhal Pak Usman mengawali. Abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bil malaikati. Ya. Al-malaikatu alamu ghaibi makhluquna abiduna Allah ta'ala. Abiduna lillahi. Oh, nah, afwan. Ada linya ya. Lillahi ta'ala. Nah. Walaysa lahum min khasaisi ar-rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Syai'un atau syai'an saja? Syai'un betul. Syai'un betul ya. Syai'un. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin wa manahihim wa manahahum al-intikiyadi ini maf'ul al-inkiyada at-tamma li umurihi li amrihi. Nah, salah perintahnya ini. Nah. Li amrihi wal quwwati ada maksudnya ke ingkiyat. Oh, ingkiyat. Wal quwwata ala tanfidhihi. Nah, mantap. Lanjut Ustaz ya. Lanjut dulu sampai dari. Qala Allah Ta'ala wa min 'indahu la yastakbiruna. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna. Bi yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Nah, barakallahu fiik. Tarjim. Nah, tarjim. Iman kepada malaikat. Malaikat itu dalam kurung ini ya, Ustaz ya. Ya. Alam gaib. Ya. Mereka adalah makhluk, mereka adalah hamba-hamba bagi Allah Ta'ala. Ya. Betul ya. Nah, makhluk dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bukanlah mereka itu dari apa? Laisa lahum memiliki. Laisa lahum. Mereka tidaklah memiliki. Dan mereka tidaklah memiliki kekhususan rububiyah dan uluhiyah sesuatu pun. Ya. Sedikit pun. Sedikit pun ya, syai'un. Sedikit pun.
Allah menciptakan mereka dari cahaya. Nah. Dan memberikan mereka mereka Ustaz ya. Ya, mana memberikan dari nur memberikan mereka al-inqiyat kedudukan Ustaz ya, inqiyat. Inqiyat ini ketundukan, kepatuhan. Ketundukan yang sempurna atas perintahnya, itu Ustaz ya. Betul. Dan kekuatan untuk mematuhi atau melaksanakan perintah-perintahnya, tanfidhi. Nah, tanfiz melaksanakan, mengeksekusi. Ya, melaksanakan, betul, mengeksekusi. Berkata Allah atau berfirman Allah Ta'ala, dan barang siapa di sisinya saja. Ya, waman indahu, dan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Dan makhluk-makhluk yang ada di sisinya tidaklah membantah ya saja. Ya, tidaklah meninggikan menyombongkan diri, takbir. Ya, tidaklah menyombongkan diri dan beribadah tanpa mengenal Enggak, la yastakbirun an ibadati. Maksudnya ketika beribadah mereka tidak menyombongkan diri. Jadi mereka tidak menyombongkan diri dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah, tidak sombong dalam beribadah. Kemudian an ibadatihi wala yastahsiruna, dan tidak yastahsiruna. Yastahsirun tidak bosan. Oh ya, tidak bosan, tidak jenuh ya. Tidak jenuh. Tidak bosan ya. Menyucikan Allah di malam hari dan siang hari tanpa putus-putusnya. Nah, yusabihun, mereka bertasbih kepada Allah di malam dan hari tanpa putus-putus. Nah, baik. Tidak ada futur ya. Tidak ada futur. Kalau manusia ada tidak futurnya. Futur. Nah, baik. Maka di sini kita dikenalkan tentang siapa itu malaikat dulu. Malaikat itu adalah makhluk ya, alam, jadi yang diciptakan gaib ya, karena tidak bisa dilihat. Dan mereka adalah makhluk ya, sama seperti kita, sama seperti yang lainnya ya, karena semua alam itu adalah makhluk ya, atau semua yang diciptakan itu makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya khaliq. Dan mereka abidun lillah, mereka adalah sifatnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sedikit pun dari mereka itu memiliki khasais, yaitu memiliki keistimewaan yang berkaitan dengan rububiyah. Rububiyah kemarin kita sudah artikan, yaitu berkaitan dengan penciptaan, memberi rezeki, menjaga, semuanya itu adalah haknya Allah. Maka nggak boleh kita bilang malaikat itu drop atau uluhiyah. Malaikat itu adalah zat yang boleh kita sembah, ya, karena makna uluhiyah itu kan artinya yang disembah, yang diibadahi. Maka nggak boleh malaikat itu dijadikan objek ibadah. Bagaimana sebagian menyembah malaikat, maka ini salah ya. Dengan anggapan karena mereka anak Tuhan, ya, karena mereka adalah makhluk yang paling dekat dengan Tuhan, lalu mereka sembah, ini salah. Baik, lalu Allah ciptakan dari cahaya, ya ini sebagaimana hadis Muslim ya, Allah ciptakan khuliqat al-malaikatu min nur. Allah jadikan malaikat itu dari cahaya, dan lawannya jin ya diciptakan dari api ya. Dan Allah memberikan kepada mereka itu adalah kepatuhan ya, ketundukan yang sempurna. Mana dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kita sudah baca bahwasanya malaikat itu tidak sombong dalam ibadah dan tidak pula jenuh ya, tidak letih dan tidak futur, selalu bertasbih siang dan malam. Nah. Lanjut Pak Usman sedikit lagi. Nah. Wahum adadu katsirun. Nah. La yuhassihum. Ya saja. Tidak bisa dihitung. La yah saja. Yuhsi. La yuhsihim illallah ya saja. Illallah salah. Ilallahu ya. Ilallahu fa'il. Tetap fa'il ya, afwan. Illallahu ta'ala. Wa qad sabatat atau sabitat. Sabatat, nah. Wa qad sabatat fi sahihaini min hadithi Anas radhiyallahu anhu fi qissati. Fi qissati al-mi'raju anna nabiyya mi'raji anna nabiyya ya mudhaf ilaih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahul baitul ma'muru fis sama'i yusalli fihi kulla yaumin saja. Nah. Kulla yaumin sab'una alfa malakun bisa malikun sab'una alfa malakin idza kharaju lam ya'udu ilahi akhira ma'alaihi
akhira ma alaihim. Nah, terjem. Dan mereka bilangannya banyak. Nah, tidak bisa Anda hitung, tidak bisa kalian hitung kecuali Allah. Nah, la yuhsihim, tidak ada yang bisa menghitung mereka. Tidak ada yang bisa menghitung mereka kecuali Allah ya. Nah, dan sungguh ditetapkan oleh sahih ya, kedua sahih ya, Ustaz ya. Sahihaini. Sahih Bukhari Muslim maksudnya. Sungguh Bukhari Muslim maksudnya di ya. dalam kitab Bukhari Muslim. Kitab Bukhari Muslim dari hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dari Anas. Ini Anas bin Malik maksudnya Ustaz ya? Ya, betul. Oke, dalam kisah Isra Mi'raj ya, dalam kisah Mi'raj, nah, bahwa Nabi SAW diangkat Ustaz ya, rufi'ah. Ya, diangkat dari rumahnya. Bukan. Diangkat Baitul Ma'mur. Ya. Diangkat untuknya Baitul Ma'mur. Untuknya Baitul Ma'mur. Rumah yang ini nama yang ada di langit. Di langit ya. Nggak usah diterjemahin ya. Nggak usah diterjemahin. Nama sebuah tempat di langit, ya. Namanya Baitul Ma'mur. Ketika Mi'raj, malaikat menampakkan kepada Nabi, yaitu Jibril, tentang Baitul Ma'mur. Ditampakkan ya. Diangkat baginya Baitul Ma'mur di langit. Dan dia mendirikan sholat di dalamnya. Melakukan sholat di dalamnya setiap hari. Melakukan sholat di dalamnya setiap hari 7.000. Ya, 7.000. 70. 70.000 malaikat. Apabila mereka keluar dan tidak kembali sampai akhir. Tidak kembali ke sana lagi, kepada Baitul Ma'mur. Iya. Kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Dan itu adalah hari terakhir yang ada pada mereka. Misalnya hari terakhir mereka di Baitul Ma'mur. Ma'mur ya. Jazakallahu khairan Utsman. Nah, di sini kita dikenalkan dengan jumlah malaikat. Kalau ada berapa jumlah malaikat? Ya, ada 10. Ini yang jasa kita kenal 10 ya. Iya. Malaikat itu tidak terhitung jumlahnya. Banyak, sangat banyak sekali ya, dan tiada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya banyak? Dalilnya di antaranya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali hanya Dia. Dan di hadis Sahihain, ini kisah yang terkenal di kisah Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan Baitul Ma'mur, lalu kata Jibril, di Baitul Ma'mur ini setiap hari sholat di dalamnya 70.000 malaikat. Setiap hari ya, ingat, setiap hari 70.000 malaikat. Nah, selesai sholat mereka keluar. Nah, kalau udah keluar mereka nggak akan kembali lagi ke dalam. Berarti hari besoknya itu 70.000 orang yang baru lagi, malaikat yang baru lagi gitu. Nah, berarti ada berapa jumlah malaikat ya kan? Setiap hari 70.000, lalu mereka keluar. Kalau udah keluar nggak masuk lagi ke dalam. Nah, berarti hari besok ada lagi 70.000 malaikat. Besok lagi 70.000 malaikat. Nah, maka artinya bergelombang Ustaz ya. Nah, bergelombang, Pak. Ini menunjukkan jumlah mereka itu sangat banyak. Baik, jazakallahu khair Pak Utsman, barakallahu fiik. Nah, syukran. Man yukmil? Pak Ustadz, urutan baca itu berdasarkan kehadiran atau nunjuk aja? Oh, nunjuk aja Pak, yang mau. Mendingan berdasarkan urutan kehadiran, Pak. Hah? Mendingan berdasarkan urutan kehadiran, kasihan yang datang duluan. Baik, nggak apa-apa kalau antum mau baca, angkat tangan, Ustaz, saya duluan gitu. Atau di grup boleh juga di pesan, Ustaz, saya baca duluan gitu. Nggak, kalau di kelas kan kita berdasarkan datang kehadiran. Nggak, karena kalau di sekarang ini kita nggak tahu nih yang mana datang duluan, yang mana ini kan. Kelihatan, tadi saya berempat datang pertama berempat. Pak ya, mau baca silahkan. Enggak, yang lain dulu silahkan. Saya kan keempat. Saya disiplin, saya keempat. Man yaqra? Ustaz. Tafadhal, siapa Rifki ya? Nah, tafadhal Ustaz Rifki. Oh, bawahnya. Oh, afwan. Nah, ini dia. Tafadhal, iqra. Speakernya belum aktif, Ustaz. Belum. Nah. Ulang. Tafadhal. Wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umurin. Nah. Al-awwal al-imanu biwujudihim. Nah. As-tsani al-imanu biman
alimna ismuhu minhum enggak, ini maf'ul bih. Ismahu. Oh, alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril. Nah, ka Jibrila, Jibrilu, Jibrili. 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 Salah. Jibril ini masuk ghair munsharif. Oh, ka Jibrila. Nah. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Mumtaz. Tarjim, sampai sini dulu. Iman kepada malaikat. Dan iman kepada malaikat terdapat Ya tadoman mencangkup 4 perkara. 4 perkara. Nah, ini inti dari materi kita. Misalnya kalau kita mengatakan iman kepada malaikat, saya beriman kepada malaikat, maka apa yang perlu saya imani? 4 perkara. Pertama apa? Pertama, iman dengan wujud keberadaannya. Ya, kita mengimani malaikat itu ada ya. Jadi nggak boleh antum ingkari malaikat itu nggak ada. Nah, ini salah. Maka wajib pertama kita imani akan keberadaan malaikat. Yang kedua, beriman bagi yang kita ketahui namanya. Bagi yang kita ketahui namanya dari mereka. Dari mereka. Seperti Jibril. Nah, Jibril. Nah, dan juga kita imani siapa yang tidak kita ketahui. Dan kita tidak ketahui namanya mereka ijmalan. Maka nu'minu keseluruhan. Maka kita mengimani mereka secara global. Ijmal yang global. Yang kedua ini wajib kita mengimani bagi yang Allah memang sebutkan namanya pada kita atau disebutkan di Al-Quran atau dalam hadis. Jadi Jibril disebutkan namanya, banyak di Al-Quran Jibril disebutkan. Maka wajib kita imani ada malaikat namanya Jibril, ada malaikat namanya Mikail, ya kan, dan seterusnya. Maka wajib kita imani nama-nama yang memang Allah sebutkan di dalam kitabnya oleh Rasulullah dalam hadisnya. Nah, kalau yang tidak disebutkan namanya, wa man lam na'lam ismahu, bagi yang tak disebutkan namanya kepada kita, maka wajib juga kita imani tapi secara ijmal, secara global. Nggak perlu antum cari teliti siapa nih namanya, enggak. Cukup kita imani, oh ini ada malaikat ini, oh ini ada malaikat ini, meskipun saya tidak tahu namanya. Seperti tadi malaikat yang 70.000 ke Baitul Ma'mur. Nah, ada yang tahu namanya siapa aja 70.000 itu kan nggak tahu kan? Ya, maka kita imani ada 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur setiap hari sholat. Ya, secara ijmal kita imani. Tak perlu kita cari namanya dan siapa karena memang nggak disebutkan. Lanjut. Asalis al-imanu bima alimna min sifatihim. Kasifati Jibril faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha wa lahu walahu 600 janahin qad saddal ufuqa maf'ul bih. Tarjim. Yang ketiga, beriman apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Nah, kita imani sifat-sifat yang kita ketahui, ya. Seperti sifat di sini maksudnya tugas ya. Atau sifat ini memang sifat penciptaan, bukan tugas ya. Sifat ini memang penciptaannya seperti apa gitu. Bentuknya, wujudnya seperti apa. Seperti sifat Jibril. Seperti sifat Jibril yang telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia melihat Jibril sifatihi, berdasarkan sifat aslinya. Berdasarkan sifat aslinya. Nah, Nabi pernah melihat Jibril dengan wujud aslinya. Allati khuliqa 'alaiha, yang dia diciptakan padanya 600 walahu, dan Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Qad saddal ufuq, yang menutupi langit ya. Kerawala ya. Nah, mumtaz. Maka yang ketiga yang perlu kita imani pada malaikat adalah mengimani sifat penciptaan sebagian mereka. Kalau memang ada dalilnya disebutkan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih,
Seperti Jibril, dikabarkan oleh Nabi SAW, Jibril itu memiliki 600 sayap. Ya, maka kita imani. Ya, bagaimana bentuk aslinya tentu kita nggak pernah lihat. Tapi kata Nabi, Jibril memiliki 600 sayap dan masing-masingnya menutupi cakrawala, menutupi ufuk. Nah, lanjut. Qad yatahawwalul malaku bi amrillahi ta'ala ila hayatin rajulin. Hayati rajulin. Oh iya. Ila hayati rajulin. Nah, hasala li Jibril hina arsalahu ta'ala ila Maryam. Fatamassala laha basharan sawiyah. nah. Wa hina jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi ashabihi ja'ahu bisifatin rajulin syadidin. Bisifati mudhaf. Oh iya. Bisifati rajulin syadidin bayadis siyabi syadidi sawadis syar la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu ahadun minas sahabah fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wasa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam anil Islam wal iman wal ihsan was sa'ah wa amaratiha. Nah, Fajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fantalaqa thumma qala sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Rawahu Muslim. terjem. Dan telah Waqad yatahawwal. Qad setelahnya fi'il mudhari. Berarti ini kadangkala. Terkadang Jibril malaikat berubah dengan perintah Allah. Nah, terkadang malaikat itu bisa berubah wujud ya berdasarkan perintah Allah ila hayati rajulin. Kepada bentuk atau sosok seorang laki-laki ya. Laki. Nah, maka berubahnya nggak ke perempuan tapi ke wujud laki-laki. Nah, bagaimana? Sebagaimana yang Jibril. Bagaimana terjadi pada Jibril? Oh, yang terjadi pada Jibril ketika Allah mengutusnya kepada Maryam. Kepada Maryam. Ini bisa dibaca di surat Maryam ya. Nah, pertama maka Jibril menyerupai manusia. Manusia yang sempurna wujudnya ya. Manusia yang tampan ya, basyaran sawiyah. Sawiyah ini kokoh ya, tampan ya, sempurna. Lanjut. Dan juga ketika datang kepada Nabi. Juga ketika datang kepada Nabi SAW dan dia duduk di antara sahabat-sahabat. Siapa dia di sini? Jibril. Bukan, Nabi. Ketika datang kepada Nabi dan Nabi SAW sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Nah, ini dikenal dengan hadis Jibril. Nah, Ja'ahu Jibril datang kepada Nabi bisifati rajulin dengan bentuk seorang laki-laki. Bajunya putih. Ya, syadidul bayadi thiyab, sangat putih ya. Sangat putih. Bajunya sangat putih. Bajunya dan rambutnya yang sangat hitam. Rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat adanya bekas habis perjalanan. Nah, tidak terlihat bekas safar. Lanjut. Dan tidak ada yang seseorang mengetahuinya dari sahabat. Nah, tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengenalnya ya. Lanjut. Maka Jibril duduk kepada Nabi SAW dan menyandarkan lututnya pada lutut Nabi. Kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Nah. Dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Nah, al-fakhizah ini paha siapa? Apakah paha Nabi atau paha Jibril sendiri? Ya, ini ada perbedaan ya. Tapi yang kuat Allahu a'lam ini fakhizah ini kembali kepada Jibril. Maksudnya dia meletakkan kedua telapak tangan di atas pahanya sendiri, bukan ke paha Nabi ya.
Ini menunjukkan ihtiram, menunjukkan adab yang sangat sempurna. Ya. Nah, sebagian mengatakan juga pendapat kedua ini kepada paha Nabi ya. Berarti dia taruh kedua telapak tangan di paha Nabi. Lanjut. Lalu dia menanyakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam dan iman, ihsan dan hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, maka Nabi menjawab. Maka Nabi menjawabnya dan maka dia pergi. Nah, antalaqa lalu dia pergi. Kemudian Nabi SAW bersabda. Kemudian Nabi SAW bersabda, bahasa ini adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Nah, barakallahu fiik, hadis riwayat Muslim ya. Baik, ini masih pembahasan tentang yang ketiga yang perlu kita imani dari malaikat adalah mengimani tentang sifat penciptaan malaikat. Ya, di antara yang disebutkan adalah tentang sifat penciptaan Jibril, yaitu dia memiliki 600 sayap. Ya, dan juga perlu kita imani bahwasanya malaikat itu kadang bisa berubah menjadi seorang sosok laki-laki. Dimana di dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Wa ma kana li basharin an yukallima Allah illa wahyan aw min wara'i aw yursila rasulan." Atau mengutus seorang rasul, yaitu malaikat untuk berwujud nabi, wujud seorang laki-laki. Seperti mana terjadi ketika Jibril datang menemui Maryam, ya ini Jibril berubah menjadi sosok laki-laki. Juga pernah datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sosok laki-laki. Juga terjadi ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim ya dan Nabi Lut. Ya, ini bisa dibaca di Al-Quran banyak di beberapa surat kisah tamu yang datang kepada Ibrahim, yang mereka adalah malaikat tapi berubah menjadi sosok laki-laki. Baik, dan perlu yang kita ingat bahwasanya perubahan mereka menjadi laki-laki ini bukan keinginan mereka atau bukan ikhtiar, tapi itu berdasarkan perintah Allah ya, dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau Allah nggak kehendaki, mereka nggak bisa berubah menjadi seorang sosok laki-laki. Baik, jazakallah khair Ustaz Atur. Baik, man yukmil? Anak. Tadi Rifki ya, sekarang Fathur. Baik, tafadhal. Wakazalikal malaikatul. Afan Ustaz, bergema suaranya Ustaz. Ya, sahabat Ustaz Antum bergema. Mungkin Antum agak menjauh sedikit dari Rifki ya. Nah, speakernya agak dijarakin. Nah, ulang. Wakadzalika. Wakadzalikal malaikatul ladzina arsalahumullahu ta'ala ila Ibrahimah walutin kanu ala suratin rijalin. Nah, ala surati rijalin. Ala surati rijalin. Lanjut. Ar-rabi' al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala katasbihahi tasbika harfu jar katasbihihi nah wa ta'abbudi lahu lailan wa nahara biduni malalin wala futurin. Nah, wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassatun. Nah, lanjut. Mislu Jibrilal amini ala wahyillahi ta'ala yursiluhullahu bihi ilal anbiya'i war rusuli. Nah,
Tarjim. Dari kadzalika ya. Nah, dari kadzalika tadi ya. Nah, wa kadzalikal malaika. Dan sebagaimana Kadzalika begitu juga. Dan begitu juga malaikat yang mengirim yang Allah kirim mereka kepada Ibrahim dan Lut. Kanu ala surati rijal. Dahulu mereka berubah menjadi sosok laki-laki. Surah sosok, bentuk. Oh, bentuk. Nah, ini lanjutan yang tadi ya. Jadi malaikat bisa berubah menjadi sosok laki-laki sebagaimana yang terjadi kepada tamu Ibrahim dan Lut. Lanjut, yang keempat, iman kepada malaikat apa? Mengimani yang dengan apa yang kita ketahui dari perbuatan mereka. Nah, dari tugas ya, amal ini berarti tugas. Dari tugas mereka yang mereka kerjakan. Mereka kerjakan atas perintah Allah. Nah, seperti bertasbih, beribadah kepadanya siang dan malam, malam dan siang. Nah, malam dan tanpa merasa letih dan malas. Nah, tanpa bosan ya, tanpa letih. Nah, waqad yakunu li ba'dihim, dan kadang-kala sebagian mereka memiliki ciri khusus. Amal khas, tugas khusus. Tugas khusus. Nah, seperti Jibril, Amin. Nah, Jibril al-Amin ya. Ini gelar Jibril. Jibril Amin. Amin artinya yang amanah. Karena yang amanah menyampaikan wahyu ya. Jadi tidak berdusta. Jibril al-Amin. Al-Amin yang artinya yang diamanahi ya. Jadi ini amin fa'il di mana maf'ul. Seperti Jibril yang diamanahi untuk menyampaikan wahyu Allah. Menyampaikan wahyu Allah. Wahyu Allah Subhanahu wa taala, yursilullah, yang Allah kirim dia kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan rasul ya. Ini tugas di antara tugas malaikat yang kita ketahui yang disebutkan oleh Allah dalam Quran atau oleh hadis. Di antara adalah Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Lanjut, mislu Mikaila mudhof ilaih. Mislu Mikaila muwakkali bil qitri ay bil qatri ya. Qafnya fathah. Bil qatri ay bil matari wan nabati. Nah, wa mithlu Israfila al-muwakkali bin nafkhi fis suri inda qiyamis sa'ati wa ba'athil khalqi. Nah, wa mithlu malakil mauti al-muwakkali biqabdil arwahi indal mauti. Nah, wa mithlu malikil muwakkali bin nari wa huwa khazinun nar. Nah, baik sampai sini. Ya. Yang pertama tadi seperti Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail, tugasnya muwakkal, yang diwakilkan, yang ditugaskan. Yang ditugaskan. Apa tugas Mikail? Bil qatri, yaitu hujan ya, mengatur. Mengatur ya. Mengatur hujan. Dan tumbuhan. Ya, al-qatri artinya matar. Al-qatar ay abdul matar, maksudnya tetesan atau maksudnya di sini adalah hujan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang ketiga, Israfil ditugaskan untuk meniup
Trompet, sangkakala, sur. Trompet sangkakala ketika hari kiamat dan membangkitkan semua makhluk. Nah, karena ini tugas Israfil diwakilkan meniup trompet ya, maka ini Israfil tugasnya belum dilaksanakan sampai sekarang ya. Karena kalau udah dilaksanakan udah selesai terjadi kiamat. Ya, dan trompet ditiup 2 kali nanti. Yang pertama, tiupan pertama inda qiyamah, menandakan terjadinya kiamat. Tiupan kedua ba'tsil khalqi, ya, membangkitkan makhluk ya, semua makhluk dari awal penciptaan sampai akhir itu dibangkitkan dengan trompet yang kedua. Lanjut. Dan contoh keempat. Ya. Malakul maut, yaitu malaikat maut. Malaikat maut yang diwakilkan mencabut roh-roh ketika meninggal, mati. Ketika kematian. Lanjut. Dan contoh kelima. Namanya malakul maut ya. Malakul maut. Kita dikenalkan dengan namanya siapa? Yang mencabut nyawa? Israel ya? Iya, Israel. Israel ya. Nah, penamaan Israel ini tidak ada dalam nas yang sharih. Yang ada dalam Quran itu dalam hadis malakul maut. Ya, jadi malaikat memang tugasnya mencabut nyawa. Ya, lanjut. Dan contoh yang kelima, malaikat yang diwakilkan. Malik, ini namanya Malik. Malaikat Malik. Ini yang diwakilkan di Al-Quran, Malik memang ada. Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil ahli Jahannam itu ya Malik katanya. Itu malaikat Malik yang diwakilkan binar, menjaga neraka. Wa khazinun nar, dan dia adalah penjaga pintu neraka ya. Penjaga Khazin penjaga. Nah, yang menjaga pintu neraka. Ini namanya Malik. Nah, kalau penjaga pintu surga namanya apa? Ridwan ya. Ridwan. Baik. Jazakallah ya Fathur, barakallahu fiik. Tafadhal Pak Yahya. Nomor 4 Pak Yahya. Pak Yahya, audionya belum? Oh, nah. Wa mislu al malaikata maf'ul bihi wal malaikata. Wa mudhaf ilaih. Malaikat. Mudhaf ilaih. Al-mis tadi di atas. Pak yang di atas karena ghair munsharif. Oh gitu. Mikail Israel ini ghair munsharif. Wa mislu al malaikatil muwakkalina bil aznati. Jinnati jamak janin. Ajinnah. Oh, bil azinati fil arhami idza tamal. Lil insani arba'atu ashhuru fi batnin arba'ata ashhurin mudhaf ilaih. Asba'ata ashhurin fi batnin ama ummi fi batni ummihi. Nah. Ummihi ba'sallahu ilaihi malakan wa amarahu bi kitabin. Ini masdar ya, bi katbi boleh? Bi katbi rizkihi. Ya. Bi katbi rizkihi wa ajalihi. Nah, maktub. Wa ajalihi wa amalihi wa syakiyin wa sakiyin au sa'idin. Nah, lanjut dulu. Wa mislu al malaikatil muwakkalina bihifzi masdar hifzi bihifzi a'malin bani adama. Nah, bani adama wa kita batiha. Mumtaz. Likulli syahson
Likulli mudhaf ilaih istilahnya. Nah, likulli sahsin malakani. Nah. Ahaduhuma mubtada. Ahaduhuma anil yamini wasani. Anis shimali. Nah. Lanjut. Anis shimali wa mislu al malaikatil muwakkalaina. Bisu'alil maiti. Ya. Maiti idza wado'a fi qabrihi. Oh, dikubur. Ya wudi'a ya. Wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani. Nah. Yas'alunahu. Yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabihi. Nah, mumtaz. Tarjim. Wabislu contoh misalnya malaikat muwakkalin, malaikat yang diwakilkan, yang ditugaskan, malaikat yang diwakilkan bil pada janin-janin ya, kepada janin-janin di dalam rahim seorang ibu. Lil insani idza tamma, apabila sudah sempurna. Idza tamma, apabila sudah sempurna seorang insan, seorang manusia, arba'atu ashhurin, 4 bulan fi batnin, di dalam perut ibunya. Ya. Dalam kandungan ibunya. Ba'asallahu, Allah mengutus kepadanya malakan, malaikat. Satu orang malaikat ya. Satu orang malaikat, wa amruhu, dan memerintahkannya bikatbi rizkihi, menuliskan rezekinya, ajalnya, perbuatannya, amalnya, wasakiyin. Saki apa saki itu? Saki ini sengsara. Oh, sengsara. Au sa'din, atau bahagianya. Atau bahagianya. Oh, bahagia atau sengsaranya. Nah, ini tugas malaikat di janin ya. Jadi di 4 bulan penciptaan untuk 120 hari itu baru ada ruh yang dititipkan kepada janin. Ya. Maka malaikat juga di situ ditugaskan mencatat rezeki, ajal, amal, semua sudah tercatat. Oh, dihembuskan ruh nggak disebutin ya? Ya. Ya, enggak. Di sini tugasnya hanya mencatatkan. Wa mislu, contoh adalah malaikat yang mewakili, ditugaskan bihifdin, menjaga amal Bani Adam, keturunan Adam, wa kita batiha, dan menuliskannya. Menuliskannya semua syahsin. Bagi setiap orang ya, syahsin orang, setiap personnya. Oh, bagi setiap ini malaikat orang. pencatat amal ya. Jadi ada malaikat ditugaskan mencatat. Oh, iya. Malaikat ada 2 malaikat. Ahaduhuma, yang pertama adalah di sebelah kiri. Yamin, kanan. Sebelah kanan. Yang kedua adalah mencatat di sebelah kiri. Nah, wa mislu, contoh yang lain adalah malaikat yang diwakilkan bisu'ali, tentang bertanya kepada jenazah ketika diletakkan di dalam kubur. datang kepadanya 2 malaikat. Datang kepadanya 2 malaikat dan menanyakan kepadanya tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Nah,
Ini yang kita nama kenalnya munkar nakir. Munkar nakir. Kalau yang di atas raqib atid. Ya. Nah. Baik, kita lanjut dikit lagi Pak ya, wal imanu. Wal imanu bil malaikati yasu apa nih saya? Yusmiru. Yusmiru ngegebleng di saya ini. Yusmiru samaratin jalilatan minha. Nah, al-awalu al-ula ini muannas. Al-ula al-alimu al-ilmu bi'adzamatillahi ta'ala wa kuwatihi. Nah, wa kuwatihi wa sultanihi. Nah, fa inna azamatal mahluki min adzamatil khaliqi. Nah. As-saniyatu syukrullahi ta'ala ala inayatihi bibani adama haisu wakalla min haula il malaikati mil malaikati man yakumu bihafzihim. Nah, bihifzihim ya. Bihifzihim wa kitabati wa amalihim wa ghairi zalika min masolihihim. Masya Allah. Mumtaz. Tajim. Ini al-imanu iman kepada malaikat. Apa ini? Ya, yusmiru menghasilkan. Yusmiru ini buah ya, membuahkan samarot buah yang jalilah, yang agung. Maksudnya kalau kita iman kepada malaikat dengan iman yang sempurna, apa yang kita hasilkan, apa faedah yang bisa kita dapatkan maksudnya. Maka mungkin kita lihat iman kepada malaikat itu membuahkan faedah yang sangat agung di antaranya. Di antaranya pertama ilmu, mengenal ya. Ilmu ini diartikan kita mengenal akan bi'adzamati keagungan Allah. Keagungan Allah Ta'ala, kekuatannya, wasultanihi, kekuasaannya, fa'in adzamatu, dan sesungguhnya keagungan makhluk min azamatil khaliq ya, menandakan dari keagungan si khaliq, pencipta. Maksudnya ketika kita mengenal ada malaikat yang sangat agung seperti Jibril, sayapnya 600 menutupi cakrawala misalnya. Ini menandakan berarti pencipta tentu lebih agung lagi gitu. Oh gitu, iya. Nah, ini buah yang pertama. Yang kedua bersyukur kepada Allah Ta'ala ala inayatihi. Inayah pertolongannya. Ya, penjagaan ya? Penjagaan. Oh, bukan pertolongan. Penjagaan bibani Adam, penjagaan terhadap anak Adam, keturunan Adam, haisu di mana saja, kapan saja, di mana saja, wakalla. Dia mewakilkan. Dia mewakilkan min haula'i malaikati. Dari beberapa malaikat. Man yakumu, yang berdiri menjaganya. Nah. Wa
wa kitabati dan menuliskan amal-amalnya, amal-amal mereka. Wa ghairi dzalika dan lainnya selain itu min masolihihim yang berkaitan min masolihihim. Apa nih? Maslahah, kemaslahatan. Oh, dari kemaslahatan. Maslahatan makhluk. Nah, jazakallahu khair Pak Yahya. Ya, baik, terima kasih. Yang kedua, iman kepada malaikat menumbuhkan kita rasa syukur pada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita dan mengutus kepada kita malaikat yang menjaga ya. Dan ini bisa kita rasakan ya di kondisi-kondisi yang kita terdesak itu kita merasakan ada kehadiran malaikat yang menjaga kita ya. Ya, ini menandakan akan keagungan Allah dan menandakan akan adanya malaikat itu sendiri. Baik. Jazakallahu khair. Man yaqra. Sebelum lanjut boleh bertanya Ustaz. Silakan, mumpung Pak. Ada topiknya ya. Yang pertama terkait lafaz, yang kedua terkait substansi. Yang pertama dulu Ustaz. Ini ada tasjid Ustaz, wa nabiyihi. Kalau gundul kan kita nggak tahu ini ada tasjidnya atau tidak. Nah. Lalu ada juga kallahu, wakkalahu. Itu tidak ada tasjidnya di sini. Nah, wakkalahu. Nah, apakah menentukan tasjid ini lagi-lagi kosakata? Nah, seharusnya tasjid itu harus ditulis. Karena tasdid itu huruf. Nah, karena tasdid itu bagian dari huruf ya. Maka seperti di sini wakala ini salah sebenarnya. Ini salah cetakan nih, salah penulisan. Harusnya Ustaz? Seharusnya tasdidnya di kaf. Oh, di kaf. Tasdidnya di kaf bukan di lam ya? Kan di lam. Kalau wakala kan gitu salah. Seharusnya wakala. Nah. Wakala. Ya. Ini kita tahu salah karena kita tahu kosakatanya. Nah. Baik, maka kalau kita tahu kosakata maka tulisan salah kita tahu Pak. Iya betul. Tapi kalau kita nggak tahu kadang tulisan benar pun kita salah juga kan. Baik betul. Baik. Nabi juga sama. Nabi itu tasdid maka seharusnya ditulis. Nabihi Ustaz ya. Nabihi. Oke. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, terkait substansi tadi ada faedah mengimani malaikat Ustaz ya. Kalau saya runut dari awal tadi, pertama sampai terakhir, apa yang sekarang ini, kalau Rasulullah itu kan utusan Allah. Nah, kalau tadi ada kata muwakilin, akala, berarti kan ini wakil Allah juga untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, begitu Ustaz? Iya, betul. Jadi kalau Nabi statusnya utusan, kalau malaikat statusnya wakil, boleh begitu Ustaz? Sama-sama Rasul ya. Sama-sama Rasul juga. Sama-sama Rasul. Maka malaikat itu dalam bahasa Al-Quran pun dibilang Rasul. Oh iya. Selama ini kan kita tahu Rasul itu Nabi Rasul saja. Nah. Ya tentu berbeda dari sisi tujuan objek dakwahnya. Rasul dari sisi Nabi tentu objeknya manusia. Rasul dari tentu objeknya para Nabi dan Rasul itu sendiri. Tapi namanya pun ada Rasul ya. Ya. Jadi pemahaman baru adalah utusan Allah itu bisa Nabi, bisa juga mencakup malaikat. Bisa juga malaikat. Nah, ini nanti kita baca nih di awal surah Al-Ankabut ini. Baik. Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz, yang terkait kekuasaan Allah. Ini ada pertanyaan saya di kelas, saya belum bisa jawab hari ini. Kalau memang Allah itu maha kuasa, menjalankan tugas-tugas malaikat tadi, kenapa dia harus menyerahkannya kepada malaikat Ustaz? Bukankah Allah juga bisa membagi rezeki, dan memang Allah membagi rezeki, kan gitu. Kenapa dibutuhkan malaikat begitu Ustaz? Bukankah Allah juga maha kuasa menjalankan meniup misalnya kata menjadikan bumi ini jadi kiamat gitu ya, dan seterusnya. Bagaimana rasionalitasnya Ustaz ya? Ini pertanyaan seperti ini jawabnya gampang saja. Apa jawabannya? Innahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini jawaban dalam Al-Qur'an. Maksudnya apa? La yus'alu amma yaf'alu. Allah itu enggak berhak ditanya tentang perbuatan dia. Ya antum yang akan ditanya. Maksudnya kenapa Allah kirim malaikat Ustaz? Kenapa? Karena Allah mampu. Ini perbuatan Allah, ini haknya Allah. Nggak bisa kita tanya ya. Nah, ini jawabannya Pak ya. Allah itu nggak ditanya. Kalau nggak bisa tanya, kenapa Allah seperti ini, kenapa Allah seperti ini. Jadi jangan tanya kenapa Allah berbuat ya. Nah, jangan tanya kenapa Allah berbuat, karena siapkanlah pertanyaan untuk kalian gitu ya. Siaplah jawaban dari pertanyaan kalian nanti. Nah, itu di Al-Quran ada. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kalau dari segi bahwa Allah mengajarkan kepada manusia untuk berbagi tugas, memberi contoh. Nah, mungkin kalau dari hikmahnya bisa. Iya. Memberi contoh berbagi. Baik, kita lanjut ya.
Sedikit lagi. Nah, tadi ada yang katakan siapa? Fadal? Saya Lukman ya? Iya. Saya Lukman. Bismillah. Satu lagi ya. Nah. قال المصنف الشيخ صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثالث. Syekh Saleh, beliau Syekh Muhammad. Saleh itu nama bapaknya. Syekh Muhammad bin Saleh. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الثالث محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ممتاز. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نعم. وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. نعم. وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Ni'ma uqbad dari. Baik, sampai sini dulu kita artikan. Dari mana dia? Dari 3 ya. Nah, asalnya 1, yang ketiga buah dari iman kepada malaikat. Yang ketiga, buah dari iman kepada malaikat, cinta kepada para malaikat karena mereka beribadah. Ala maqamu bihi, terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah. Dan sesungguhnya ada sekelompok kaum yang mengingkari, yaitu dari kaum yang menyimpang ya. Kaum yang menyimpang, yang mengingkari keberadaan para malaikat secara fisik, ajsam. Secara fisik. Bentuknya. Maksudnya mereka mengingkari malaikat itu nggak ada katanya. Iya. Objek mereka itu nggak berwujud, itu maksudnya. Qalu, dan mereka mengatakan sesungguhnya para malaikat itu hanya sebuah ungkapan dari kekuatan kebaikan, yang terpendam di dalam makhluk-makhluk. Di dalam diri makhluk. Nah, ini mungkin sering atau sebagian kita mendengar ada orang yang mengingkari, mengatakan malaikat itu nggak ada. Malaikat itu ibarat dari ada sebuah kiasan tentang sifat baik makhluk. Nah, itu malaikat katanya. Jadi malaikat baik itu berarti menunjukkan sifat baik kita itu menandakan itulah malaikat. Nah, ini adalah pendapat yang sangat menyimpang. Wahada takdzibun, apa kata Syekh, dan ini adalah pendapatnya dan ini merupakan pendustaan terhadap kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma kaum muslimin, umat Islam. Mana dalil yang mengingkari pendapat mereka itu? Ini dia firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita artikan. Dan Allah berfirman, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya, yang mempunyai sayap-sayap, baik itu ada yang 2, 3, atau 4. Nah, ini dalil dari Al-Quran bahwa malaikat itu memang ada. Allah jadikan, Allah ciptakan sebagai utusan, dan mereka sifatnya memiliki sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 600 seperti Jibril. Nah, ini menandakan malaikat itu bukanlah
kiasan terhadap sifat baik. Ya, ini buktinya ada dalam Al-Quran. Dalil yang lain apa? Ya, dalil yang lain dalam surat Al-Anfal ya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, jika kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka. Nah, ini menandakan malaikat itu ada. Buktinya Allah katakan ketika orang kafir meninggal, Allah kirim malaikat mencabut nyawanya dengan memukul wajah dan ekor mereka. Ya. Nah, ada ayat lain. Dan juga Allah berfirman, apabila kamu melihat orang-orang yang melihat orang-orang zalim ketika dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat itu memukul dengan tangannya. Ya, bahas itu ada menjulurkan tangan mereka. Menjulurkan tangan mereka dengan mengatakan, keluarlah kalian, nyawa-nyawa kalian. Keluarkanlah nyawa ruh-ruh kalian, ini maksudnya. Dan Allah berfirman, hatta idza fuzi'a an qulubihim, hingga sampai dicabut dari hati mereka. Dicabut dari hati mereka, mereka mengatakan apa yang telah Rabb kalian katakan. Mereka mengatakan yaitu merupakan kebenaran. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini menandakan malaikat itu ada. Buktinya Allah katakan nanti di akhirat ketika orang kafir itu dicabut rasa takut kepada mereka, malaikat yang menanyakan apa yang sudah sampai kepada kalian dari kalam Rabb kalian. Mereka menjawab al-haq. Ya, lanjut. Faqala fi al-jannah. Dan Allah berfirman tentang penduduk surga. Berfirman tentang penduduk surga dan para malaikat yang menemui mereka dari setiap pintu, yaitu mengatakan keselamatan atas kalian karena kalian telah bersabar, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Nah, ini menandakan ada malaikat, ya. Nanti di akhirat juga ada mereka datang menemui penduduk surga, masuk ke pintu mereka, menutup pintu mereka, mengatakan selamat atas kalian karena sudah bersabar di dunia, maka sekaranglah sebaik-baik tempat kembali. Nah, baik, sedikit lagi, Salukman. Iya. Wa fi Sahih Bukhari. Wa fi Sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril anna Allah yajibu fulana. Nada Jibril. Maf'ul bih. Nada Jibril anna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Nah. Fayuhibbuhu Jibrilu. Nah. Fayunadi Jibrilu fi ahli samai anna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahli samai thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Nah, barakallahu fiik. Terjem. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan mengatakan bahwasannya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Nah. Maka Jibril mencintainya. Kemudian maka Jibril menyeru kepada penduduk langit bahwasannya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit mencintainya. Kemudian diletakkan kepadanya al-qabul, penerimaan dari bumi. Nah, Allah berikan kepadanya kecintaan kepadanya dari penduduk bumi. Baik, ini Masya Allah, ini manusia membantah pendapat yang mengatakan malaikat itu enggak ada. Ini Syekh sampai mendatangkan banyak dalil ya. Padahal ini ibaratnya pendapat yang sudah jelas sangat bertentangan sekali ya. Karena setiap kita pasti mengetahui malaikat itu ada, banyak buktinya.
Ya, bukti malaikat datang kepada Nabi, Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyu, Jibril bersama Nabi pergi ke langit ke Isra Mi'raj. Ini bukti yang nyata bahwa malaikat itu ada ya. Jazakallahu khairan Ustaz Lukman. Wa antum fajazakumullahu khairan. Man yukmil, siapa yang mau baca silakan. Ada lagi yang mau baca? Ustaz. Tafadhol, Man. Ustaz. Pak Asep, tafadhol Pak. Ya. Pak Asep, selesaikan sampai 6, dikit lagi. Kita sampai imam malaikat aja. Nah, dua paragraf ini aja. Wa fihi aidan. Ini sampai di mana? Wa fihi aidan, Ustaz. Fihi aidan anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikati yaktubuna al-malaikatu yaktubuna al-awwala fal awwal yaktubuna al-awwala fal awwal fa idza jalasal imama imamu fa'il fa jalasal imamu fa idza jalasal imamu tawawu sofi apa ini Pak baca? Tawu ya. Tawu sofi suhufa jamak mushaf suhuf. Tawawu sufa. Ini jamak sahih. Waja'u yastama'una dzakara. Waja'u yastama'una dzikra. Nah. Itu suaranya, Ustaz. Lanjut. Ustaz. Suaranya putus apa ya? Enggak, Pak Asep kedengar, ya. Oh, kedengaran. Nah. Cuman masuk ke ana putus-putus. Sebentar, Ustaz, sebentar. Nah. Jadi ini dulu jaringan kayaknya. Lanjut, Ustaz. Suara Pak Asep jelas kok. Jelas ya? Ya. Baca aja. Wahadhihin nususu. Sampai gimana tadi, Ustaz? Nih, wahadhihi. Terakhir, paragraf terakhir. Paragraf terakhir. Wahadhihi. Yang halaman 31. Nih, betul. Wahadhihin nususu. Lihat aja layar. Lihat sebentar. Ya. Wahadhin nususu sorihahu. Ini sorihatun ya, ini ya. Sorihah. Nah, tamar butoh ini. Wahadhin nususu sorihatun fi anil malaikati anna, ini harus nasab anna ay fi annal malaikata ajsamu la quwa ma'nawiyah. Nah, ma'nawiyah kama qala zaihuna wa ala muqtabi wa ala muqtada hadhihin nususi mudhaf ilaih. Hadhihin nususi ajma'ul muslimuna. Naam, ajma'a fil madi. Ajma'al muslimuna. Nah, jazakallahu khair. Kita artikan. Mana Pak Asep? Dari mana Ustaz tadi? Nah, wa fihi aidan. Dan di dalamnya juga anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana jika pada di Jumat kana maka pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang menulis al-ula yang pertama.
Nah, menulis nama-nama orang yang datang pertama, lalu setelahnya ya. Fal-awwal. Nah, dan yang pertama Ustaz ya? Ya. Al-awwal yang pertama, fal-awwal yang seterusnya. Oh, fal-awwal. Dan ini istilah bagus ini. Al-awwal, fal-awwal. Maksudnya yang pertama datang itu duluan. Lalu setelahnya lagi gitu ya. Al-awwal wal-fatih. Faidah jalasa lanjut. Ketika imam duduk udah taufu suhufu apa ini? Taufu suhufa. Tawu dia menutup. Apabila imam menutup duduk mimbar, ya maka malaikat menutup lembaran-lembaran ya. Catatannya. Lalu mereka datang ya, yastami'una dzikra, mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah yang disebutkan. Ini menandakan malaikat itu ada. Buktinya ketika malaikat di hari Jumat, mereka berdiri di pintu masjid mencatat nama-nama yang pertama datang ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang pertama datang dapat ini jatahnya. Yang kedua dapat ini, ada dapat onta, ada yang sampai dapat ayam, dan dapat telur ya, yang paling belakang. Kalau udah khatib naik mimbar lalu dia baru datang, maka tidak tercatat lagi baginya pahala tambahannya, karena catatan sudah tertutup. Nah, wahadhin nusus, dan dalil-dalil di atas. Nah, sharihatun, ini sangat jelas ya. Lihat yang jelas. Sangat jelas. Menandakan malaikat adalah ajsam, adalah materi. Malaikat itu ada wujud. Ajsam itu materi, maksudnya dia berwujud. Ada. Gitu. Bukan sekedar kekuatan maknawi ya, bukan sekedar kekuatan maknawi. Sebagai kiasan atau apa gitu ya. Nah, karena ini pendapat orang yang mengingkari adanya malaikat. Ya, malaikat itu memang dia materi, memang dia diciptakan, cuma objek ciptanya beda dari cahaya, tapi dia ada. Bukan hanya sekedar kekuatan maknawiyah yang berkaitan dengan akhlak yang baik, bukan itu. Sebagaimana perkataan orang-orang yang menyimpang yang saya ikut, ya sebenarnya perkataan orang-orang yang menyimpang. Wala muqtada hadin nusus, dan berdasarkan inti atau kandungan, muqtada dia kandungan dari dalil-dalil di atas, ajma'al muslimun, maka ijma' muslimun di sini tentu para ulama maksudnya, ijma' para ulama bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, dan mereka punya sifat sendiri, sifat bentuk sendiri, penciptaan sendiri yang berbeda dari kita ya. Dan mereka adalah makhluk yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya, maka kalau ada orang mengatakan malaikat itu tidak ada, ini menyalahi ketentuan atau ijma' para kaum muslimin. Ya. Nah, kalau dia bersekukuh setelah disampaikan hujah, ini bisa jatuh kepada kekafiran ya, karena mengingkari salah satu rukun iman. Nah, baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah selesai iman kepada malaikat. Besok insya Allah kita masuk iman kepada kutub ya. Insya Allah dikit lagi selesai kitab kita, udah setengah ya. Tanya Pak Guru. Nah, silakan Pak. Ketika hadis Jibril berbentuk sebagai manusia, beliau berbicara didengar juga oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, ketika wahyu pertama, Iqra bismi rabbika, malaikatnya tidak berwujud sebagai manusia, apakah wahyu itu datang kepada Rasulullah dari Jibril itu dengan suara atau tidak? Karena waktu itu kan Jibrilnya tidak berbentuk sebagai fisik manusia. Nah, apakah memasukkan langsung wahyu itu ke dalam jiwa, ke dalam hati Rasulullah, atau kedengeran wahyu itu oleh Rasulullah? Ahsantum. Allah alam, setawana pendapat yang kuat itu adalah suara. Jadi memang Rasul mendengar suara, bukan hanya sekedar sesuatu yang ditimpakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ketika di bulan Ramadan, Nabi setoran kepada Jibril pun dengan suara. Jadi setoran Nabi, Al-Quran yang sudah diturunkan disetorkan setiap Ramadan. Ya, juga dengan suara. Maksudnya Nabi membacakan dan Jibril menyimak. Jadi nas atau dalil-dalil yang kalau kita lihat secara jelas itu menandakan memang berdasarkan suara ya. Kalau nabinya dengan suara, tapi kalau Jibrilnya ada nasnya nggak bahwa Jibril itu memang dengan suara? Ada dasar hukumnya nggak nasnya?
hujahnya, nususnya? Nah, Allah alam apakah nggak tahu nas yang Bapak minta seperti apa. Tapi kalau lihat dari ini, dari lafaz riwayat-riwayat, ini menekan suara seperti qala Jibril. Ya, Jibril berkata. Ya, kalau udah berkata itu menandakan ada perkataan kan gitu. Ya. Allah alam nanti mungkin bisa kita rujuk lagi dalil yang sharihnya. Sama, ini juga pertanyaan dari orang, Pak, saya nggak bisa jawab. Gitu. Nah, ini mungkin kembalinya ke sifat kalam ya. Maka kalau kita runut ke atas, apakah Allah ketika membacakan Al-Quran ini suara atau sesuatu yang diciptakan langsung ke dalam hati? Nah, di sini muncul nanti pendapat ada namanya kalam nafsi. Al-Quran itu bukan kalam, bukan suara nggak katanya. Bukan ya, la haufun wala sartun. Nah, la haufun wala sautun. Nah, ke sini runutnya nanti ya. Tapi pendapat yang kita imani bahwasanya Allah itu Allah itu memiliki sifat kalam. Ya, kalau kalam ya berarti Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu perkataan Allah. Ya, kalau kita mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, berarti Al-Quran makhluk. Sesuatu yang diciptakan seperti Allah menciptakan Adam, seperti Allah menciptakan yang lainnya, makhluk yang lainnya. Maka ini bisa jatuh kepada sifatnya Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan ini menyelisih pendapat Ahlussunnah wal Jamaah yang ijma' mengatakan Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Ya, sampai ke sini nanti ke atasnya ya. Baik, insyaallah. Ustaz, masih berkaitan dengan penampakan, sedikit lagi Ustaz. Penampakan malaikat. Apakah di zaman kehidupan sekarang malaikat bisa berwujud seperti manusia? Nah, soalnya ada klaim kalau orang yang naik haji itu biasanya katanya saya ketemu malaikat loh kemarin. Nah, apakah ada itu Ustaz? Penampakan malaikat di zaman sekarang? Ada insyaallah Pak. Ini tentu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih bisa? Bisa saja. Iya. Tidak ada yang ya. menghalangi hal tersebut. Iya, iya. Nah. Ayo, Ustaz Lukman mau bertanya, silakan. Nah, apakah jumlah Jibril hanya satu atau banyak? Jibril satu ya. Nah, tapi dalam Quran dikatakan Jibril ya. Nah, ini juga berkaitan apakah jumlah malaikat itu satu? Seperti malaikat pencatat amal. Apakah itu satu atau banyak? Kan setiap kita. Nah, tapi kalau Jibril itu satu. Kalau malaikat-malaikat lain, ya. Ini Allah alam. Apakah penciptaan itu Allah ciptakan banyak atau satu tapi bisa mencakup? Nah, kalau malaikat yang lain itu banyak ya, banyak. Kalau ada yang ditunjukkan satu, berarti satu. Seperti malaikat peniup trompet sangkakala, itu berapa jumlahnya? Satu, ya kan? Allah sebutkan namanya. Maka setahu kita, Allah alam, kalau memang disebutkan namanya sore, berarti dia berjumlah ya. Nah, dan ini pertanyaan memang nggak ada dalil yang sore ya jawabannya. Tapi ada malaikat yang memang jumlahnya banyak. Kalau malaikat memang diciptakan untuk mengemban tugas yang banyak, seperti malaikat yang mengangkat arash, ya kan, itu jumlahnya berbilang. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada yang masih iskal yang berkaitan dengan iman kepada malaikat, ini bisa dirujuk kepada kitab-kitab yang lain ya, yang lebih dalam lagi pembahasannya. Intinya di sini kita dikenalkan tentang objek-objek apa saja yang perlu kita imani. Minimal kita paham secara global. Ketika kita mengimani malaikat, ini perlu saya imani. Dan masalah iman ini gampang sebenarnya. Apabila gampangnya, cukup kita berpatokan dengan nas. Karena iman ini perkara gaib ya kan. Nggak mungkin kita bisa sampai perkara kecuali dengan nas. Maka kalau ada nas yang datang, sahih, baik dari Al-Quran atau hadis yang sahih, udah cukup kita yakini, kita imani. Ini sudah menyelamatkan kita dari hal-hal yang menyimpang dari berkaitan dengan keimanan. Kenapa ada orang yang menyimpang dalam bab iman, baik iman kepada Allah, malaikat, dan sebagainya? Karena mereka memikirkan sesuatu yang sudah di luar nas. Akal antum memikirkan sesuatu yang gaib. Nah, maka kalau antum dalam memikirkannya, ini bisa menyimpang kemana-mana. Gitu. Ya, maka kita cukup imani ya. Tadi ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail. Tapi berapa jumlahnya? Ya. Kalau kita bilang Jibril, malaikat penjaga neraka berapa jumlahnya? Apakah satu?
Kalau satu berarti neraka kan banyak, ya kan? Bagaimana itu Ustaz? Ya, kayak gitu kan? Ini kalau kita memikirkan sampai ke sini, ini bisa jatuh pada kesalahan. Cukup kita imani, Okay. Nah, malaikat pencatat amal ada berapa? Ada satu atau banyak? Kita bilang satu, setiap kita ada pencatat amal masing-masing gitu. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita ini ya. Kita dapat faedah membaca kitabnya. Kedua, mudah-mudahan kita juga mendapat ilmunya ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru, makasih. Sama Pak, barakallahu fiik. Barakallahu fiik.